Ibu Kepala SDN 10 Limboto yang saya hormati, Ibu Wakil Kepala SDN 10 Limboto bersama rekan-rekan guru yang saya hormati, Ibu, saya sebut nama beliau Ibu Fitriani King SPD, ham umatnya. Amin. Baiklah, sebelum kita masuk pada kegiatan, saya akan menyampaikan beberapa acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, pemaparan materi. Yang keempat, penutup. Dengan melapaskan Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif CGP Angkatan 10 dimulai. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 10 Limboto, yang saya hormati Wakil Kepala SDN 10 Limboto, yang saya hormati Bapak Ibu staf Dewan Guru serta adik-adik mahasiswa dari UNGO. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunduk kepala, mari sama-sama kita membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, semoga apa yang kami lakukan pada hari ini akan mendapat rahmat, berkah, dan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, sambutan yang akan dibawakan langsung oleh Ibu Kepala SDN 10 Limboto. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah bersama staf Dewan Guru, yang teristimewa yang saya hormati Ibu calon guru penggerak Angkatan 10 Ibu Fitriani King SPD, yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Alhamdulillah, pada hari ini marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa bersama-sama di tempat ini dalam rangka diseminasi aksi nyata budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 10. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga rahmat dan hidayahnya akan sampai kepada kita sekalian. Amin. Diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh calon guru penggerak sebentar. Kita sebagai guru Bapak Ibu jangan pelit-pelit dengan ilmu. Setiap apa yang kita punya kita harus banyak berbagi praktik baik. Jadi hari ini Ibu Fitri akan berbagi praktik baik terkait dengan materi budaya positif yang didapatkan pada pendidikan guru penggerak. Insya Allah apa yang akan disampaikan oleh beliau pada sebentar nanti akan bermanfaat dan insya Allah bisa kita implementasikan di kehidupan kita setiap hari
dalam kegiatan kita, yaitu di dalam kelas atau di setiap yang laksanakan. Berikut pesan kepada teman-teman sekalian, mari kita dukung setiap kegiatan yang Ibu Fitri laksanakan, baik itu dari kegiatan yang beliau dapatkan dari pendidikan guru penggerak atau kegiatan-kegiatan apa saja yang peningkatan kompetensi dari guru-guru yang ada di sini. Karena ketika guru memiliki kompetensi, maka apa yang kita harapkan, tujuan kita terkait dengan visi misi yang ada di sekolah, insya Allah bisa terwujud, dan tentunya hasilnya akan menghasilkan anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila, dan itu tujuan utamanya. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yakni pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab oleh CGP Angkatan 10. Saya sebut nama beliau Ibu Fitri Yaniki SPD. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 10 Limboto, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN 10 Limboto beserta rekan-rekan guru yang saya hormati, serta teman-teman mahasiswa yang memang luar biasa membantu saya dalam kegiatan destinasi ini. Terima kasih. Sebelum mulai, saya mau memberikan pantun pembuka. Ya, kalau saya katakan sebentar ya. Kalau saya katakan setiap kata dan kalimat, satu kalimat dikatakan gagaya. Boleh? Boleh Ibu Isti? Ya. Pantun pembuka berikut. Petiklah mangga dengan galah. Asik, mantap. Yang saya sebutkan dikatakan apa? Saya gagal. Dua tangan ya, gagal. Petiklah mangga dengan galah. Jatuh dua menjadi terpencar. Izinkan saya ucapkan bismillah. Moga acara mendapatkan berkah. Terima kasih. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas. Ya. Selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada teori motivasi. Di sini ada berbagai macam ini ya. Sebentar saya akan memberikan materi mengenai ada teori motivasi, mengenai hukuman dan penghargaan. Di dalam disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu ada teori motivasi, ada mengenai yang bagaimana itu hukuman dan penghargaan. Ada juga keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi. Mungkin teman-teman guru sudah pernah mendengar teori kontrol Dr. William Glasser, serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, dan dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Kemudian menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya, serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan
sebuah budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ya, oke. Sebelum ke materi saya akan memberikan kalau seperti di kelas ada ya sudah dilaksanakan di dalam kelas ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia ya, kebutuhan dasar manusia itu bukan cuma hanya mau makan ya, mau tidur Ibu Ria iya, jalan-jalan ya Ibu Pati ya. Oke, ada nanti sebentar akan saya jelaskan. Kemudian ada juga segitiga restitusi. Pernah dengar segitiga restitusi? Nanti, makanya saya akan berbagi praktik A, B saling ini ya. Cobalah buka Anda dan teman Anda melakukan kegiatan. Cobalah buka. Kegiatannya cobalah buka. Anda adalah A. Misalnya Ibu Isti A, tugas Anda mengepal salah satu tangan. Coba, salah satu tangan saja Ibu Isti. Salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga. Anda bayangkan sesuatu yang berharga ada di kepalan tangan ini. Ya, ada di kepalan tangan ini. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga dan karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda ini yang ada di dalam kepala ini. Untuk tugas B, misalnya Ibu Nia, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara. Ini yang mau bujuk, mau kasih, bahkan menawari dengan uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Ulang ya, saya ulangi. Di dalam kepala ini, misalnya Ibu Isti mengepal, kemudian Ibu Nia memarahi. Di dalam kepala ini ada hal yang berharga dan yang sangat penting yang tidak mau Ibu Isti mau kasih sama orang lain atau siapapun di dalam kepala ini. Baru ini Ibu Nia memarahi, bahkan Ibu Nia mau mengancam yang sedang mengepal tangan ini. Di saat dia mau kasih uang, dia mau ancam, dia mau rayu, dia mau apa? Apakah mau atau tidak? Ya, apakah mau atau tidak? Nah, di sini ada tanggapan reflektif. Yang pertama, apakah Anda atau B? Anda atau B? Berarti B itu Ibu Nia. Misalnya Ibu Nia, seandainya dia kan memang tidak mau membuka. Kalau seandainya Ibu Nia menjadi dia, iya, Ibu Nia kan saudara. Adakah ya ingin memiliki ya selanjutnya disiplin. Nah, yang bagaimana itu disiplin? Makna dari kata disiplin di sini ada hukuman, ada kepatuhan, ada yang dikatakan disiplin itu adalah tata tertib, ada yang mengatakan taat, ada yang mengatakan peraturan. Ya, kita lihat menurut Ki Hajar Dewantara makna dari disiplin itu apa? Menurut Ki Hajar Dewantara, 5 disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, di sini dimaksudkan di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Apabila diri kita sendiri saja tidak bisa mendisiplinkan kita, berarti akan ada orang lain yang
Jadi paling tidak di sini kita mendisiplinkan. Kalau apabila kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, berarti orang lain yang akan membantu kita mendisiplinkan diri kita. Ya, selanjutnya adapun definisi kata merdeka. Nah, ya bagaimana itu merdeka? Kaitannya dengan disiplin adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Disiplin adalah belajar, bertanggung jawab, dan mampu memimpin diri sendiri. Dengan kata lain, disiplin yang memiliki motivasi internal berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Berikut menurut pandangan Dian, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, berarti ke dalam, bukan ekstrinsik, bukan keluar, tapi dia ke dalam, berarti dia merasakan, ya, berarti dia sadar diri. Yang berikutnya yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia mengacu pada nilai dan prinsip-prinsip mulia yang disebut sebagai nilai kebajikan universal yang disepakati bersama. Sebentar ya, yang bagaimana itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal itu yang nantinya biasanya dikatakan nilai-nilai yang memang dibutuhkan untuk diri kita, ya, yang positif. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Yang pertama beriman, yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Itu masuk dalam nilai-nilai kebajikannya, profil pelajar Pancasila. Berikut ada PYP, ya, program yang paling utama, yang paling penting, ya, primary, yang paling utama, ya, ada toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ada juga keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Berikut ada 9 pilar karakter di dalam IHP. Ya, yang pertama cinta Tuhan dan segenap cintanya. Kalau kita Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Islam. Yang berikut kemandirian dan tanggung jawab. Yang berikut kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan ataupun suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Yang berikut building moral. Building moral intelligence. Ada empati, ya. Jadi moral, ya, yang memang benar-benar kita rasakan di dalam diri. Ada empati, ya, rasa peduli, ya, empati. Ada suara hati,
ada kontrol diri, ada rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, itulah materi saya. Halo, itulah materi saya dan selanjutnya ya. Yang selanjutnya tadi itu yang mengenai teori kan. Nah, yang berikut adalah kebutuhan dasar dari manusia. Tadi saya ada katakan itu bukan cuma mau makan, mau tidur atau jalan-jalan, ya. Ya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya. Selanjutnya, yang bagaimana itu dunia berkualitas? Tempat khusus dalam pikiran Anda, ya. Yang dunia berkualitas itu sebenarnya bukan orang lain, kita, ya, bukan orang lain tapi kita, diri kita yang ada di dalam pikiran kita, ya. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda. Kalau berisi orang-orang mungkin ada suami, anak, orang tua, ya kan? Hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi itulah dunia berkualitas. Tempat khusus dalam pikiran Anda, berada di tempat khusus dalam pikiran Anda. Nah, seperti apa kebutuhan dasar? Ya, perhatikan di sini ada wacana atau bacaan mengenai Ibu Ambar. Tolong perhatikan. Ibu Ambar guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang menghadapi ulas salah satu murid di paksa, jadi dia paksa, dia ambil. Sementara dia mau makan, dia mau ambil. Dia mau makan, dia paksa, dia ambil. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada yang bisa bantu saya? Apa yang akan Anda lakukan? Saya katakan kembali ya. Doni mengambil bekal makanan temannya, diambil paksa, ya, diambil paksa. Kemudian teman yang diambil paksa ini mengabari kepada Anda, melapor, Ibu saya punya bekal dia ada ambil Doni. Nah, apa yang akan Anda lakukan, Ibu Ria? Ya, sudah melapor sama Ibu. Ya, kalau Bupati, silakan. Kalau saya setelah siswa itu melapor sama saya sebagai guru, saya akan undang itu si Doni dan temannya itu yang diambil makanannya. Kemudian saya beri penjelasan mengambil paksa itu tidak baik. Ya. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Ya, ada lagi yang lain? Ya, menurut Ibu Bupati, dia akan mengundang si Doni, ya, mengundang si Doni, kemudian meminta penjelasan kenapa ada suami paksa itu makanan seperti itu, Ibu Bupati. Nah, kalau seandainya sama, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kalau seandainya saya Tidoni, yang di sini Tidoni, ada alasan? Di Putri? Yang mana Di Putri di sini? Di Puput atau di Bu Noni? Kira-kira kalau seandainya di Bu Noni ini Tidoni, berarti dia punya alasan kenapa dia ambil paksa itu makanan. Nah, kenapa Ibu Noni? Silakan. Mungkin dia?
Iya, mungkin dia so lapar itu Ibu Nadumi ada bilang mungkin dia so lapar. Ada lagi yang lain? Mungkin faktor dari orang tua yang tidak makan kalau anak. Ya, ada juga faktor dari orang tua. Kenapa dia tidak kasih bekal anaknya sehingga dia bahkan paksa dia termampunya. Oke, penjelasannya akan ada di sini. Ya, kebutuhan dasar manusia. Sebelum saya jawab ya, kebutuhan dasar manusia itu menurut Dian Gosin ya, ada kasih sayang dan rasa terima, ada penguasaan, itu makanya dia ingin kebebasan ya. Itulah kebutuhan dasar manusia. Tapi di sini kita juga harus apa? Harus tahu mana yang baik dan yang buruknya bagaimana. Ya, kebutuhan yang bersifat di sini kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya ada yang bagaimana ini kebutuhan dasar manusia, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya ada kesehatan, rumah, dan ada juga makanan. Yang berikut kebutuhan untuk disayangi, jadi dia butuh kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang berikut, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Jadi dia senang, kesenangan, dia merasa senang mungkin mengganggu. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat melakukan hal yang disenangi. Yang berikut ada penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin, ya, biasanya ingin menjadi pemimpin. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, lanjut. Nah, berikut dari kebutuhan dasar tadi, ya, saya ulangi, ada kasih sayang, ada kesenangan, penguasaan, ada kebebasan, ya, itu 4 kebutuhan dasar. Nah, perhatikan bacaan berikut ini. Sebentar setelahnya saya akan tanya, ini nomor 1 masuk kebutuhan dasar apa? Ya, perhatikan baik-baik. Saya ulangi ya. Ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kesenangan, dan ada kebebasan. Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus dalam keadaan tenang. Tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kalau sudah tidak ada suara, sudah tidak seru. Ya, katakan, masuk kebutuhan dasar apa itu? Masuk kebutuhan dasar apa itu? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Masuk kebutuhan dasar apa itu? Hah? Kebutuhan dasar apa? Kesenangan. Kesenangan ya. Jadi mereka ingin merasa ingin berbuat yang senang. Ya. Bahkan kemarin di saat saya melakukan proses pembelajaran toki-toki. Supaya dari sana ikut saya dulu. Dan iya, tiba kasih waktu Pak Toki. Lebih senang sekali orang. Setelah itu kan akan fokus lagi ke kita. Ya, jadi mereka juga ingin memiliki kebutuhan dasar itu. Itu masuk di dalam
saudara? Sudah paling ya, sudah paling ya. Oke, yang berikut, yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Berarti dia maunya apa? Kasih sayang. Aduh, so pintar kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia merasa bahwa saya ini berarti diperhatikan oleh ibu guru, tipe guru. Ini semoga suaranya sekalinya naut so habis bangun kamari. Ya mau begitu Papa Abi mau bilang. So ada itu berarti tipe guru sayang saya. Oke, lanjut. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin ibu guru saja, berarti cuma membaca ceramah terus nih ibu guru, mau suruh dengar. Nah, berarti masuk kebutuhan dasar apa itu? Apa? Ya, oke. Kita lihat apakah benar kebebasan. Oke, tepuk tangan dulu. Ada soalnya tahu ya. Yang berikut, aku sebel. Sebel ya, sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti dia merasa apa? Merasa apa? Ya, ulang. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa itu? Apa? Apa? Ya, penguasaan. Benar sekali. Oh, berarti ini diwakili ya, biar tidak perhatikan dia mengerti. Ya, penguasaan. Benar sekali ya, penguasaan. Ya. Oke, sudah mengerti mengenai kebutuhan dasar manusia? Ya, oke, lanjut. Nah, inilah 5 posisi kontrol. Sebentar, yang tadi sudah saya jelaskan mengenai kontrol ini. Nah, ini dia 5 posisi kontrol. Perhatikan 5 posisi kontrol berikut ini. 5 posisi kontrol oleh guru. Ya, kita ini masuk di dalam posisi kontrol mana? Ada guru yang suka menghukum. Ada guru yang suka membuat orang merasa bersalah. Kemudian ada guru yang suka menjadikan siswanya itu teman. Ada guru yang suka menjadi pemantau. Dan ada guru yang suka menjadi manajer. Ya, manajer ya, manajerial. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Jadi penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu masuk kategori kegagalan. Ya, masuk dari kata gagal. Ya, dia masuk dari kata gagal. Jadi kita harus hati-hati dengan menghukum dan membuat mereka merasa bersalah. Ya. Kemudian untuk identitas berhasil ini, siswa bukan juga menjadi teman kita juga, tidak, tapi tetap mereka harus tahu bahwa kita adalah guru dan mereka adalah siswa atau murid. Kemudian menjadi pemantau, kita pantau mereka, kita lihat mereka tetap 5 dasar itu kita ikuti. Ya. Berikut menghargai diri sendiri itu masuk dalam posisi manajer. Kamu sudah melakukan ini pembuat rasa bersalah. Ya. Kemudian menyembunyikan atau menyangkal ataupun berbohong. Ya. Ada juga merasa rendah diri. Ya, dampak pada murid ini merasa rendah diri. Kemudian apabila kalau di penghukum dia, kalau murid berkata biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ini dia bilang pada orang petana, kalau ini penghukum, ini si guru penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah mengatakan lagi, maafkan saya. Dia katakan sama ibu guru ini. Kalau dia jadi teman, dia katakan, ini murid akan mengatakan, saya pikir, ya di sini antara ya,
Saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ternyata begitu. Ini murid berkata seperti ini kalau dia anggap tipu guru ini, pipa guru ini dia teman. Kalau teman tahu berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, ini pemantau. Kemudian apabila dia manajer, murid akan berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini agar. Oke, perhatikan pernyataan berikut ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, dia masuk apa? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kasih contoh ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Dia masuk pembuat rasa bersalah karena kecewa. Kau ulang-ulang melakukan hal ini. Ayo, masuk apa? Pemantau, teman, manajer, apa? Pemantau, ya. Berikut, apakah kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apakah kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, benar sekali. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Penghukum. Oke, terima kasih. Ya, oke. Selanjutnya terakhir ya, segitiga. Selanjutnya penerapan segitiga restif. Yes, di sini selain kalian akan mendengarkan penjelasan dari saya dan sebentar Bapak Ibu akan melihat penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Ya. Selanjutnya segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka ya, bisa jelas ini bersama-sama ya. Nah, segitiga restitusi di sini ada ya, karena mungkin tidak jelas, saya perlihatkan di sini saja ya. Oh, ini bisa dilihat, masih kurang jelas, tidak mengantar ya. Oke, segitiga restitusi itu ya, saya mau ulang lagi ya, tunggu. Kalau begitu pakai ini saja, tuan. Kasih bersama ini. Saya lanjutkan saja. Segitiga restitusi itu mulai dari yang pertama, tunggu. Ya, menstabilkan identitas. Yang bagaimana itu menstabilkan identitas? Di sini nanti saat ada masalah dari siswa atau siswa itu berbuat onar, seperti yang dikatakan Ibu Pati, kita undang mereka. Kita katakan kepada mereka, berbuat salah itu manusiawi dan tidak ada yang manusia yang sempurna. Di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kemudian
di sini ini kata menstabilkan identitas. Setelah itu kita akan ke segitiga restitusi berikut. Validasi tindakan yang salah. Nah, memvalidasi tindakan yang mereka lakukan, ya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini yang kedua, ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini yang ketiga. Menanyakan keyakinan. Setelah selesai kita menyelesaikan masalah mereka, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri mereka. Apa kesepakatan kelas yang sudah kita buat, atau keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nilai-nilai universal apa yang sudah kita sepakati? Dan kamu ingin menjadi anak yang bagaimana? Sini saya sudah membuat demonstrasi mengenai segitiga restitusi. Kasus pertama, Nahdlatul tidak terima dengan sikap Aulia sehingga Nahdlatul berkata-kata kasar.
Dan itulah segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Demikianlah pemaparan budaya positif, diseminasi budaya positif yang sudah saya lakukan. Dan insya Allah apa yang sudah saya jelaskan bisa menambah ilmu yang bermanfaat untuk rekan-rekan guru, teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu staf Dewan Guru yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, marilah sama-sama kita tutup kegiatan diseminasi aksi nyata pendidikan guru penggerak angkatan 10 dengan membacakan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DP Angkatan 10, semoga apa yang disampaikan akan lebih bermanfaat bagi kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di kelas. Baiklah, acara terakhir yaitu penutup dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi pada hari ini dinyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.